Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hidup yang menjadi teladan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya teringat ketika sekolah dulu berbicara tentang teladan. Ada murid teladan di sekolah kami yang dinobatkan oleh pihak sekolah yang memang teladan secara pengetahuan dan prestasi akademik. Namun dari perkataannya setiap hari dalam berbicara kurang menjadi teladan karena ada kata-kata kasar dan hal yang tidak baik yang bisa kita dengar dari omongannya. Jika dikaitkan dengan kurikulum 13 atau IKM saat ini, saya kira dia tidak layak untuk menjadi murid teladan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, keteladanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus merupakan hal yang harus ditunjukkan oleh Titus sebagai seorang pelayan, di mana dia diminta untuk menjadikan dirinya sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Bagaimana perbuatan baik yang dilakukan setiap hari harus dapat diteladani oleh jemaat yang dilayani. Lalu dikatakan juga teladan yang berikutnya, agar dia boleh berkata jujur. Berkata jujur, mengatakan ya atas apa yang dikerjakan dan mengerjakan atas apa yang dikatakan. Selanjutnya dikatakan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Suatu teladan yang baik di mana ditunjukkan melalui pengajaran yang bersungguh-sungguh, tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya ecek-ecek, tetapi bersungguh-sungguh. Selanjutnya dikatakan sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Bagaimana pemberitaan Injil yang disampaikan adalah hal yang sehat dan tidak bercela, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tidak hanya sekedar yang membuat enak di telinga, enak didengar oleh audiens, tetapi pengajaran, pemberitaan yang disampaikan adalah pemberitaan yang sehat dan tidak bercela, yang tidak hanya menyenang-nyenangkan orang yang kita anggap dapat memberikan respon positif, tetapi pesan ini sangat jelas, sehat dan tidak bercela. Agar apa? Dari semua yang disampaikan oleh Paulus, agar lawan menjadi malu, agar orang-orang yang suka mengkritik kita, agar orang-orang yang suka memprotes pelayanan kita menjadi malu, dan mereka tidak menemukan hal-hal buruk yang dapat disebarkan tentang kita. Bagaimana pentingnya teladan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak terkait teladan. Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja Yogyakarta, berkata, pengaruh suatu teladan yang baik jauh lebih bermanfaat daripada suatu teguran yang tajam. Lalu Cuk Nyadin, seorang pahlawan dari tanah Aceh, berkata, tidak ada kemarahan yang begitu berpengaruh seperti pengaruh dari teladan yang baik. Lalu Ahmad Dahlan, pahlawan Indonesia, juga berkata, teladan yang baik adalah
khotbah yang jitu, khotbah yang berapi-api, khotbah yang bersemangat, khotbah yang kontekstual, khotbah yang ekspositori. Jauh lebih baik jika diikuti disertai dengan teladan hidup yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, yang dapat dicontoh oleh orang lain. Mari kita menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terus belajar dari renungan harian, di mana kami diajarkan, diingatkan pada hari ini untuk dapat menjadi teladan melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pengajaran, melalui pemberitaan kami. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.